dalam kehidupan dunia kita membutuhkan yang namanya rezeki, dan merupakan sifat manusiawi adalah suka dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang tinggi ya. Sifat manusia seperti itu ya. Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu benar-benar suka dengan al-khair. Khair di sini maksudnya adalah harta. Manusia benar-benar menyukai harta. Dan kemiskinan adalah perkara yang tidak disenangi. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan juga berlindung dari fitnah kekayaan ya. Karena kefakiran adalah hal yang tidak disukai. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan. Sungguhnya teman tidur yang terburuk adalah kelaparan ya. Dan di antaranya juga Rasulullah SAW berdoa minta rezeki setiap subuh, kata Rasulullah SAW, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Demikian juga dalam salat kita selalu berdoa, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Dan Allah menamakan dirinya di antara nama-namanya adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Dari sini kita tahu bahwasanya mencari rezeki adalah hal yang dituntut dalam syariat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, wahai para lelaki, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, itu cari rezeki. Silakan cari rezeki. Allah juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di penjuru bumi ya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki yang Allah turunkan bagi kalian, wa ilaihin nusyur, akan tapi kepada Allah tempat kalian kembali. Dan para anbiya mereka juga bekerja ya, seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Yahya najjaran, adalah Nabi Yahya adalah najjar, yaitu tukang kayu, beliau bekerja. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam dulu tukang besi ya. Artinya mereka bekerja untuk mencari rezeki karena masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Demikian juga para sahabat, mereka juga bekerja di samping mereka menuntut ilmu, mereka juga bekerja di samping mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga bekerja. Sampai disebut dalam hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berganti-gantian dengan tetangganya untuk menuntut ilmu. Hari ini Umar yang menuntut ilmu, tetangganya mencari rezeki. Besok gantian, tetangganya yang menuntut ilmu, Umar bin Khattab yang mencari rezeki. Ini suatu hal yang fitrah yang setiap manusia mengetahuinya, bahwasanya rezeki memang hendaknya dicari. Dan kita tidak ragukan juga bahwasanya mudahnya rezeki adalah salah satu dari sebab kebahagiaan jika ditempatkan pada tempat yang pas ya. Ya, orang kalau punya rezeki ya mudah bagi dia untuk berbahagia. Dia mau umroh bisa, dia mau haji bisa, dia mau membelikan hadiah buat istrinya bisa, dia membelikan keinginan anak-anaknya bisa, tentunya jika dia bisa mengatur harta dengan baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, yang pertama istri yang salihah, yang kedua al-baitul wasi', rumah yang luas, kemudian al-jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan tunggangan yang baik ya. Artinya Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebahagiaan, di antaranya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Punya rumah yang luas harus punya rezeki agar bisa membeli rumah yang baik, rumah yang besar. Kemudian al-markabul hani, tunggangan, kalau kita sekarang yang mobil, kendaraan yang nyaman. Nah, kalau ingin punya kendaraan nyaman tentu kita harus punya rezeki.
Ini semua saya sampaikan di awal mukaddimah untuk menegaskan bahwasanya eh, namanya mencari rizki, cinta dengan rizki, suka dengan rizki adalah fitrah manusia, ada laki maupun wanita. Jadi wanita suka memakai perhiasan, suka memiliki barang-barang yang indah, ini semua adalah fitrah manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mudah mendapatkan rezeki dan apa saja perkara-perkara yang eh, menjadi penghalang seorang untuk eh, meraih rezeki ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki sudah ditetapkan kadarnya dan jumlahnya ya bagi seorang dan kadar tersebut tidak akan berubah sebagaimana dalam hadis ya, ketika seorang masih dijanin kemudian dalam perut ibunya, kata Nabi fayursalu ilaihi malak, maka dikirimkanlah malaikat kepada janin tersebut, fayanfukha fihi ruh, maka malaikat pun meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh untuk mencatat 4 perkara, di antaranya bikatbi rizkihi wa ajalihi, bahwasanya ini janin dicatat rizkinya dan juga dicatat ajalnya. Rizki perkaranya sama dengan ajal, sama-sama tercatat tidak akan berubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya jika telah datang ajal seorang tidak akan bisa ditunda-tunda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Tepat pada waktu ajalnya. Ya, ajal akan datang meskipun dalam kondisi super sehat, dalam kondisi apapun, terjaga penjagaan yang ketat. Jika datang ajal tidak akan tertunda meskipun hanya sekejap. Tiba waktunya dia akan meninggal dunia. Demikian juga rezeki. Kata Nabi SAW, inna ruhal qudus nafatha ala ru'i. Sungguhnya Jibril alaihissalam memberi wahyu kepada jiwaku dengan berkata, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal ya sampai terpenuhi rezekinya, sampai terpenuhi. Artinya tidak akan berkurang. Kalau dia masih punya rezeki secangkir susu, maka dia tidak akan meninggal kecuali secangkir susu tersebut telah dia minum. Kalau belum dia minum berarti dia belum meninggal dunia. Ya benar-benar sesuai dengan kadar yang telah uh, Allah berikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki, karena sudah ditentukan da'u ma harum wa khudhu ma halal. Kalau gitu ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Meskipun rezeki telah ditentukan sebagaimana ajal telah ditentukan, namun kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal kita dan kita tidak tahu kapan berapa kadar rezeki kita. Dan ketika Allah mencatat takdir tersebut, semuanya dengan sebab dan akibat. Berlaku hukum sebab akibat. Seperti seorang ajalnya ditentukan, tapi dia orang yang melakukan sebab-sebab kesehatan tentu biasanya umurnya lebih panjang, dan itu semua sudah ditakdirkan. Ya. Orang yang mungkin tidak mempedulikan kesehatannya, kemudian makan yang merusak tubuhnya, maka cepat meninggal dunia. Dan ini semua sudah ditetapkan. Sama dengan sebagaimana ajal, demikian juga rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita berapa, tapi kita melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Orang yang dicatat rezekinya sekian, ditakdirkan juga dengan sebab-sebab dia untuk bisa mendapat rezeki tersebut. Oleh karenanya, tugas kita yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Urusan berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ikhtiar. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita enggak tahu ajal kita tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi kita orang yang cerdas, orang yang berakal ngerti, ya kalau untuk bisa berumur panjang ya berusaha untuk sehat ya. Kita berusaha meskipun itu semua tidak akan merubah ajal kita, tapi Allah mencatat ajal dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana Allah mencatat rezeki dengan sebab-sebabnya. Dari sini maka kita akan mencatat misalnya hal-hal yang merupakan pembuka kunci-kunci rezeki, dan juga di sana ada hal-hal yang menghalangi seorang dari rezeki. Baik, mungkin saya catat ya. Pertama kita mulai dengan
eh, kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci rezeki. Eh, Banyak ya. Kunci-kunci rezeki bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Pertama adalah sebab-sebab duniawi, yaitu materi. Kemudian sebab-sebab agamisnya, ukhrawi atau agamis. Adapun sebab-sebab yang duniawi, ya ini masing-masing berusaha sesuai dengan keahliannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan apa dunia kalian. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Artinya terserah orang mau mencari rezeki dengan pintu-pintu rezeki yang banyak, mau jadi dokter misalnya, ya ini silakan, ya menjadi konsultan misalnya, mau jadi pedagang, bebas-bebas aja ya. Pedagang, mau jadi reseller, mau jadi broker, terserah ya. Apapun ya. Menjadi tukang ya misalnya dan lain-lain ini terserah masing-masing diberi insting, diberi keahlian untuk bisa cari rezeki. Yang penting cari rezeki yang halal ya. Sebagaimana hewan-hewan diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Lihatlah bagaimana burung yang berterbangan di pagi hari ke tempat yang jauh, mereka mencari rezeki, dikasih feeling, dikasih insting untuk bisa mencari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak binatang melata yang secara akal dia tidak mampu untuk mengatur rezekinya. Allahu yarzuquha, tapi Allah kasih rezeki. Wa iyyakum, demikian juga kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang tersebut yang mungkin tidak punya akal seperti manusia, tapi mereka diberi insting, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur ekosistem mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mempertahankan hidup, dan ini disebut dengan sebab-sebab duniawi. Untuk urusan ini maka masing-masing silakan berusaha berdagang, menjadi konsultan, menjadi broker, menjadi apapun, mau jual online, mau jual offline, terserah ya. Ini kembali masing-masing. Nah, yang kita akan ingin bahas di sini adalah sebab-sebab ukhrawi, yaitu yang terkait dengan ketakwaan. Yang terkait dengan ketakwaan. Apa sih hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki dengan sebab ketakwaan? Secara umum banyak ya. Ada sebab utama ya, sebab utama yang pertama adalah takwa, bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Para ulama menjelaskan bahwasanya rezeki bisa datang dari dua arah. Pertama dari arah yang kita duga. Arah yang kita duga banyak, kita bekerja, kita duga awal bulan kita dapat gaji atau akhir bulan setiap tanggal 24 atau tanggal 25 kita dapat gaji. Ini kita sudah duga ya. Kita pergi masuk ke pameran atau kita jualan, kita duga setiap hari, biasanya setiap akhir bulan biasanya rezeki sekian. Namanya rezeki yang kita duga. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan seperti ini. Dan ini biasanya para pedagang mereka ahli. Mereka bilang biasanya kalau misalnya yang menjual restoran, biasanya kalau hari ini sekian. Biasanya kalau ketika Ramadan sekian, habis Lebaran, mereka ngerti. Dan ini namanya rezeki yang diduga-duga. Tapi ada rezeki yang di luar dugaan. Atau membludak,
tahu-tahu ada yang kasih hadiah misalnya, eh, tahu-tahu ada yang jual barang murah, kita dapat rezeki nomplok, ya, atau kita dapat macam-macam. Ya, rezeki yang tidak disangka-sangka ini, kalau seorang mendapatkannya, maka itu merupakan tanda ketakwaan seseorang, tanda ketakwaan seseorang. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu berusaha meninggalkan kemaksiatan sebisa mungkin. Itu namanya takwa. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Itu kau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Nah, orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya. Tentunya apa namanya, tidak harus dia kaya raya, tidak, tapi Allah berikan dia kebahagiaan. Apalagi kalau kita bicara tentang definisi rezeki yang lebih luas, ya. Bahwasanya rezeki itu bukan cuma duit, ya. Rezeki ada istri solehah juga rezeki, anak-anak yang soleh adalah rezeki, ketenangan hati juga rezeki, kelezatan dalam beribadah juga adalah rezeki, kesehatan yang baik juga adalah rezeki, pikiran yang tenang adalah rezeki, ya. Kalau kita memandang ini sebagai rezeki, maka ini jauh lebih bernilai daripada uang yang kita miliki. Subhanallah. Lihat orang-orang punya uang banyak, dia ingin cari kebahagiaan. Dia ingin cari ketenangan jiwa, ya. Dia ingin cari ketenangan jiwa. Ya, demi Allah saya ketemu dengan sebagian orang-orang yang mungkin miliarder atau triliuner. Artinya kita juga tidak ingin seperti mereka, ya. Ketemu kemudian dia sedang rapat urusan duniawi, subhanallah, ke sana kemari, belum tentu dia bahagia, belum tentu lebih bahagia daripada kita. Maksud saya, ketika kita bicara konsep rezeki tidak terbatas pada duit, pada dolar dan rupiah, pada uang, pada aset, kita bicara dengan definisi yang lebih luas seperti kesehatan, seperti istri yang soleha, anak-anak yang nurut, kemudian apa namanya, kebahagiaan hati, mudah untuk beribadah, dan macam-macam. Maka ketakwaan ini benar-benar punya efek yang luar biasa, ya. Jadi mungkin orang bilang, Ustaz, saya sudah bertakwa kok rezeki saya segini-segini saja. Mungkin Allah kasih kau rezeki yang lain yang kau tidak sadari. Bayangkan misalnya seorang punya harta yang, tapi istrinya tiap hari ngomel melulu, gimana? Membuat dia sengsara. Bayangkan dia punya rumah mewah, tapi ternyata anaknya narkoba, dia sengsara. Jadi jangan kita batasi rezeki pada harta saja dah. Nah, faktor takwa ini luar biasa untuk mendatangkan rezeki. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan curahkan bagi mereka keberkahan dari langit dan di bumi. Bahkan Allah katakan kepada ahlul kitab, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan makan dari sumber dari atas, dari bawah, akan diberikan rezeki. Kita bicara kita ini apa? Kita ini tanah air kita luar biasa. Sumber kekayaan luar biasa. Cuma mungkin kurang takwa aja, kurang takwa. Tadinya semuanya jujur, semuanya mungkin kita jadi orang negeri paling kaya di dunia ini kalau memang kita semuanya jujur, ya. Tapi takwa ini yang hilang dari sebagian kita. Takwa ini hilang dari sebagian kita. Oleh karenanya seorang kalau ingin dimudahkan rezeki, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Tapi yang kedua, ya, kunci rezeki misalnya, dan ini adalah apa namanya, cabang dari ketakwaan, yaitu mengerjakan sholat, banyak mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran, dalam surat Toha 132, di akhir surat Toha kata Allah Subhanahu 132, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi ini ayat menunjukkan bahwasanya mengerjakan salat dan menyuruh anak istri salat sebab rezeki. Banyak mengerjakan salat dan menyuruh
keluarga sholat. Ya, keluarga sholat. Anak ditelepon gimana, sudah sholat belum? Istri ditanya sudah sholat belum? Dan sabar dalam menyuruh mereka. Ya, karena Allah mengatakan perintahkanlah wa'mur ahlaka bis salat, perintahkan keluarga untuk salat. Ya, wastabir alaihi, dan bersabarlah untuk salat, sabar untuk menyuruh mereka salat dan kamu juga bersabar untuk salat. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta kau rezeki. Artinya jangan sampai kau sibuk cari rezeki sehingga kau lupa salat. Jangan sampai kau sibuk cari rezeki kau lupa untuk menyuruh anak istrimu salat. Nahnu narzuquk, justru kami yang kasih kau rezeki. Sudah tenang aja. Kau cari rezeki sebagaimana biasanya, sempatkan waktu untuk nelpon anak, nelpon istri, tanya mereka sudah salat atau belum. Pastikan mereka sholat. Nah, itu cara Allah memberikan rezeki, mudah memberi rezeki pada seseorang dengan rajin sholat dan menyuruh orang untuk sholat. Kemudian di antaranya sebab rezeki seperti beristighfar. Ya, beristighfar. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah kepada Rabb kalian. "Innahu kana ghaffara," sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang berkah, yang lebat, tapi hujan yang berkah. Wa yazidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan mudahkan tambahan rizki kalian, harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan membukakan bagi kalian kebun-kebun dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya banyak istighfar, bertobat kepada Allah adalah sebab dimudahkan rezeki. Karena Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian istighfarlah, sungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Kalau kalian diampuni, kalau kalian beristighfar, yursilis sama 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang merupakan sumber rezeki, kesuburan, tapi hujan yang berkah. Ketika mereka tidak bertobat, Allah turunkan hujan, tapi hujan yang membinasakan mereka. Seandainya mereka bertobat, yang turun hujan berkah, bukan hujan yang membawa penderitaan. Ya. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memudahkan bagi kalian rezeki, harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Allah bukakan bagi kalian kebun-kebun yang subur karena mereka itu musim kemarau. Wa yaj'alakum anhar, dan Allah akan mengalirkan bagi mereka sungai-sungai ya. Dan ini apa namanya? Dalil bahwasanya banyak istighfar memudahkan seorang untuk mendapatkan rezeki. Kalau kita rezeki lagi seret, susah, kita istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keempat disebut oleh para ulama adalah menjamin silaturahmi, dan ini adalah efeknya luar biasa. Menjalin silaturahmi. Silakan dicoba apa namanya? Para hadirin dan hadirat ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ini efeknya luar biasa. Tidak akan kita dapati seorang yang dia benar-benar suka menyambung silaturahmi. Dia sisihkan hartanya untuk ayah ibunya, disisihkan hartanya untuk kakak adiknya, dia bagi-bagi hartanya untuk ponakan-ponakannya, ya. Dia bagi hartanya untuk bibi, untuk tante-tantenya. Insya Allah Allah mudahkan rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini efek luar biasa. Saya kenal banyak orang yang mereka kuat dalam silaturahmi, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintar biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar. Ya. Pengalaman juga biasa-biasa, tapi dimudahkan rezekinya. Kenapa? Suka menyambung silaturahmi. Suka menyambung silaturahmi. Dan ini kita benar-benar, karena menyambung silaturahmi itu adalah pahala. Pahalanya luar biasa, dan Allah berikan bukan cuma pahala di akhirat, Allah berikan juga balasan di dunia dengan dimudahkan rezeki, dimudahkan rezeki. Saya punya kawan ya, ini teman dekat, dia apa namanya? Dia kerja zaman-zaman dulu, dia kumpul, dia dulu masih mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun itu, dia tua sekarang, sudah berusia. Dia kumpulin gaji dia bertahun-tahun sehingga gaji dia 15 juta. Setelah bertahun-tahun dia punya tabungan 15 juta. Zaman itu. Qadarullah ibunya ditagih sama rentenir sehingga dia harus bantu ibunya melunasi hutang 13 juta.
Maka dia pun uang yang sudah dia kumpulkan, dia rencana untuk membuka usaha baru. 15 juta dulu banyak ya. Dia ingin buka usaha baru ya. Qadarullah ibunya terlilit utang, maka dia ingin bantu ibunya. Dia bayar 13 juta. Setelah dibayar rentenir tersebut, maka dia tanya sama ibunya, "Ibu, masih punya utang lagi enggak? Coba ibu cek-cek lagi." Ibunya cek. Ternyata masih 2 juta lagi belum dibayar. Maka dia tambah lagi ibunya 2 juta, maka habislah tabungannya, total habis. Subhanallah. Dia cerita sama saya. Sekarang ini kawan saya ini kerja mungkin 1 bulan cuma 3 jam. 3 jam aja cuma telepon cuma penghasilan dia ratusan juta tiap bulan ya. Artinya subhanallah dengan sedikit berkorban Allah mudahkan bukakan pintu rezeki, dan itu pintu rezeki yang berkesinambungan. Saya dapati juga ternyata dia umrohkan bibinya, umrohkan ini, bantu ponakannya, bantu ini, masya Allah. Jadi ini apa namanya, sebab yang sangat kuat yang di luar nalar, di luar nalar. Ya, kita berusaha beramal soleh, mencari pahala dari Allah, tapi ini bonus yang Allah berikan. Pahala di akhirat lain lagi, tentu lebih lagi daripada yang kita bayangkan. Rezeki yang Allah akan berikan di surga kalau seorang menyambung silaturahmi. Tetapi di dunia Allah akan berikan mukaddimah berupa bonus, berupa dimudahkan rezeki, dan ini efeknya luar biasa. Yang percaya silakan, yang enggak ya. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, makanya seorang jangan sampai dia apa namanya, salah prioritas. Sebagian orang masya Allah kalau buat teman-temannya dia royal ya, tapi kalau buat keluarganya, kakak, adiknya, ponakannya, bapaknya, ibunya, perhitungan ini salah. Salah. Silaturahmi lebih utama daripada menyambung persaudaraan sesama teman, karena kalau sesama teman ini bukan silaturahmi, sekedar menambah tali ukhuwah persaudaraan. Tapi kalau rahim itu adalah orang-orang spesial, yaitu ayah kita, ibu kita, nenek kita, tante kita, bibi kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, miring satu yang harus kita perhatikan. Kita sisihkan uang untuk apa, bisa rezeki untuk bisa diberikan kepada mereka. Kemudian di antara sebab rezeki adalah bertawakal. Baik, kita di sini. Kuat tawakal. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan bertawakal yang sungguhnya, ya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari dalam perut kosong, kondisi perut kosong, balik dalam kondisi sudah perut kenyang, dan dia juga bawa makanan buat anak-anaknya. Ini di antara dalil bahwasanya seorang kalau ingin dapat rezeki, tawakalnya harus tinggi. Bukan sekedar tawakal tanpa usaha. Burung usaha atau tidak? Burung berusaha, burung terbang di pagi hari, cari tempat-tempat yang dia feeling di situ ada rezeki. Kemudian setelah itu dia kenyang, bukan cuma dia kenyang, dia bawa makan untuk anak-anaknya. Artinya dia berusaha. Maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul jannah min ummati aqwamun afidatum ka afidatit tayr. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran para ulama tentang hati burung, bahwasanya tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi. Burung kalau dilihat secara akal ya kurang ya. Benar burung bisa dijebak, bisa dia tidak seperti manusia. Tapi dia punya tawakal bahwasanya Allah Maha memberi rezeki, sehingga dia pulang dapat rezeki. Nah, kita yang diberi akal, tinggal kita tambah tawakal kita. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah punya perkataan yang indah, saya bacakan. Wa hadzal hadits aslun fit tawakkul wa annahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha, bahwasanya di antara sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki adalah tawakal. Anna nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul. Ya, waqu'ihim ma'al asbab adh-dhahira bi qulubihim musakanatim ilaha. Dan kebanyakan orang disulitkan rezekinya karena tawakalnya kurang, dia fokusnya kepada sebab di depan mata dia, sebab materi yang dia lihat.
dia lupa bersandar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya dengan usaha yang sedikit kita berusaha, namanya ikhtiar. Dengan ikhtiar yang tidak begitu maksimal tapi tawakal yang maksimal, insyaallah rezeki dia mudah. Insyaallah rezeki dia mudah. Tawakal yang maksimal tapi usaha ada, jangan sampai tidak berusaha, ikhtiar tetap ada tapi tawakal yang maksimal, bahwasanya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melakukan sebab, insyaallah kalau Allah kasih rezeki, Allah akan mudahkan rezeki. Jadi di antara sebab untuk mendapatkan rezeki eh, yang banyak adalah dengan menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab, "Falau haqqaqu tawakkula 'ala Allahi biqulubihim lasaqa ilaihim arzaqahum ma adna asbabin." Ini kata Ibnu Rajab, seandainya orang-orang mentahqiq, mewujudkan, menguatkan tawakalnya kepada Allah dengan hati mereka, maka Allah akan mendatangkan rezeki mereka ma'adna asbabin, ma'adna sababin, meskipun hanya ikhtiar yang tidak banyak. Meskipun yang ikhtiar yang tidak maksimal, ya. Baik, di antara sebab tawakal, sebab rezeki yang juga kuat sebabnya adalah bersyukur. Bersyukur ini sebenarnya ada beberapa hal, di antaranya masalah hati, itu kita merasa alhamdulillah. Kita muji Allah, alhamdulillah. Dan Allah telah mengatakan, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Tuhanmu telah memberi pengumuman, yaitu Allah beri pengumuman, pemberitahuan. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah bagi kalian. Tinggal kita bersyukur, dan syukur itu bukan cuma pengakuan yang diucapkan. Kita bersyukur tapi hati tidak bersyukur, hati tidak puas, merasa apa yang Allah berikan itu kurang, merendahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bantu kita untuk bersyukur, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya. Janganlah lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jelas, bersyukur Allah beri tambahan. Ya. Sering memuji Allah, alhamdulillah, diberi rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah akan berikan tambahan sedikit demi sedikit, terus sampai kita mendapatkan rezeki yang berkah, yang memang pas bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita. Allah mungkin tidak beri rezeki banyak-banyak, khawatir kalau banyak seorang lupa diri. Tapi di antara pintu rezeki adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ajarkan istri kita untuk pandai bersyukur. Ya. Ajarkan anak-anak kita untuk pandai bersyukur. Di kita pun harus banyak bersyukur. Di antaranya haji dan umrah. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub kama yanfil kir khabathal hadid." Kata Nabi SAW, kalau sudah haji umrahlah, kalau sudah umrah hajilah. Ini bagi yang diberi kelapangan, yang diberi kemudahan. Ya, sering haji, sering umrah. Bukan berarti tiap bulan, berarti maksudnya ada rezeki kita 2 tahun sekali, kayak setahun sekali, kayak kalau memang ada rezeki. Daripada buat jalan-jalan sana kemari tidak ada faedahnya, kurang, hanya tambah maksiat, mending kita gunakan untuk umrah. Kata Nabi SAW, fa innahuma, sungguhnya haji dan umrah itu yanfiyanil faqr wa dzunub, akan mengkikis dosa-dosa dan kemiskinan. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan. Ya, jadi seorang akan terjaga rezekinya dengan dia berumrah dan berhaji. Karena haji dan umrah menjaga dia jangan sampai terkena kefakiran, sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Makanya para sahabat dahulu mereka selalu haji, karena dulu mudah untuk bisa berhaji. Mereka juga selalu semangat untuk umrah. Kemudian di antara yang lain juga, yang ketujuh adalah sedekah. Kata Nabi SAW, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini juga butuh keimanan. Kata Nabi, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya kalau kita punya uang 1.000.000, kita sedekahkan 100.000, nominalnya tentu berubah jadi 900.000. Tapi Nabi bilang tidak akan mengurangi. Artinya jangan kalau 900.000-nya, dia akan kembali lagi atau lebih. Nanti sudah. Lihat orang yang rajin sedekah, pasti rezekinya dimudahkan. Yang penting dia sedekah dengan benar, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Bahkan yang menakjubkan, ya, saya punya teman-teman yang juga punya teman-teman non muslim, mereka juga meyakini akan hal ini, ya. Karena hukum alam yang berlaku, ya. Allah sudah buat hukum alam seperti itu.
Tapi ada misalnya saya teman kerja dengan orang kafir, orang non muslim, dia bilang, ini ambil duit kasih anak yatim di sekolah, ini buat musolamu, ini buat masjidmu. Subhanallah. Kenapa dia meyakini rezeki dia rezeki dia terjaga dengan hal seperti itu. Banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Ya. Jadi ini adalah sebab yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang bilang Nabi, banyak kamu yang 1 juta, kamu sedekah 900.000 akan kembali jadi 1 juta atau bahkan lebih. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Di luar nalar kamu, pokoknya itu urusan Tuhan. Di luar urusan, di luar kemampuanmu, di luar nalar kamu. Tinggal kita yang penting mau bersedekah atau tidak, karena sedekah tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi rezeki, bahkan menambah rezeki. Dan Allah telah berkata, ya bani Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak padamu. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian keluarkan maka akan diganti. Dan Allah sebaik-baik pengganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan ganti. Allah sudah janji. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin dalam surat Saba ayat 39. Jadi sedekah ini luar biasa. Lihatlah Abdurrahman bin Auf. Semakin dia bersedekah semakin banyak hartanya. Tidak bisa bersedekah tambah banyak, bersedekah tambah banyak. Karena sedekah itu menambah rezeki. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh hartanya. Apa jadi miskin? Tidak, dia kaya lagi. Dia sedekah lagi seluruh hartanya. Apa dia jadi miskin? Tidak, dia kaya lagi. Luar biasa. Utsman bin Affan pun demikian ya. Kemudian di antaranya bagi yang para jomblo jangan lupa untuk menikah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli." Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian yang belum punya istri, yang belum punya suami, nikahkanlah. Demikian juga zaman dulu budak-budak kalian yang pantas untuk nikah, nikahkanlah. Iyakunu fuqara, kalau mereka tidak mampu, yughnihimullah min fadli, maka Allah akan memberi karunia kepada mereka. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, salah satu hakun ala Allahi aunuhum, 3 orang yang Allah pasti bantu mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah yang dia ingin menjaga kehormatannya. Kita enggak usah bicara jauh, kita saja ya. Dulu kita sebelum menikah masih bujangan kayak apa, dulu mungkin miskin, kurus, enggak punya apa-apa, motor mungkin juga enggak punya. Sekarang alhamdulillah punya rumah, punya mobil, punya, alhamdulillah ya. Karena kita punya istri, punya anak, Allah tambah rezeki. Allah tambah rezeki. Dan ini insya Allah semuanya sudah enggak ada yang jomblo, tapi sekedar apa namanya? eh, wawasan dia. Mungkin kalau anak-anak kita mungkin mau nikah, mungkin takut ini, jangan ragu. Ini kamu sudah bisa sewa rumah, sudah bisa punya motor, nikah bismillah. Nanti rezeki Allah yang datangkan. Allah yang datangkan. Kemudian di antaranya adalah berdoa. Ini tentu sebab yang paling utama, berdoa kepada Allah. Ini nomor 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan dia adalah sebab yang utama. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, atahza bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apakah engkau meremehkan doa dan menganggap dia remeh, menggampangkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh keajaiban yang dilakukan oleh doa. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam, kemudian sholat malam, mengadakan kedua tangannya, mengatakan ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini rekan-rekan sekalian, kunci-kunci rezeki. Sekarang kita akan bahas tentang penutup-penutup rezeki. Tentunya sederhana, di balik 10 ini kalau kita kebalikannya berarti penutup rezeki. Sederhananya. Kalau tidak bertakwa, menutup rezeki. Kalau tidak sholat, mengurangi rezeki. Kalau tidak beristighfar, juga mengurangi rezeki. Tidak nyambung silaturahmi, suka silaturahmi juga mengurangi rezeki. Tidak bertawakal, mengurangi rezeki. Tidak bersyukur, menghalangi tambahnya rezeki. Sudah punya uang, tidak mau haji, tidak punya umrah, menjadikan kurang rezeki. Malas, pelit bersedekah, maka juga menghalangi rezeki. Tidak mau menikah, juga tidak mendatangkan rezeki. Malas berdoa juga tidak mendatangkan rezeki. Secara sederhana, 10 ini kebalikannya adalah penghalang rezeki. Tapi kita ingin sedikit berikan perincian. David. Penghalang rezeki.
Di antaranya ya melakukan maksiat. Melakukan maksiat ya. Orang yang tidak bertakwa ya akan mengurangi rezekinya ya. Saya pernah ceramah, saya menyampaikan, kita bicara tentang suatu negara yang mereka berharap dengan maksiat rezeki mereka banyak. Maka mungkin mereka investasi di pabrik khamar, pabrik bir, investasi di pabrik rokok misalnya, atau mungkin mereka memberi izin untuk prostitusi sehingga banyak pajak yang masuk. Menurut logika seperti itu. Logika sederhana, dengan diizinkan ini semua pemasukan banyak bagi negara. Tapi apa yang terjadi nanti kemudian? Ya. Ya, tanya dokter berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk urusan orang yang sakit paru-paru gara-gara merokok? Banyak. Betapa banyak kerusakan kriminal, kerusakan remaja yang akan ditanggung oleh negara yang membuat ekonomi dengan orang-orang yang tukang mabuk banyak. Ya. Betapa banyak hasil judi, hasil prostitusi, lihat yang bahkan tatanan negara rusak, bahkan tatanan apa namanya pihak yang berwajib pun jadi rusak gara-gara itu. Yang ini merugikan negara kerugian yang sangat banyak. Ya. Jadi maksiat itu sepertinya seakan-akan menambah rezeki, tapi sebenarnya itu akan menghilangkan, merusak rezeki yang akhirnya negara membutuhkan untuk mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengadakan rehabilitasi, perbaikan dan yang lainnya. Ya. Menyangka dengan narkoba, ya duit banyak, ya. Jual narkoba lah atau inilah, dapat sogokan dari bandar narkoba lah, ini merusak ya. Seorang kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia dihalangi oleh rezekinya. Kalaupun rezekinya tidak terhalangi, rezekinya tetap, keberkahnya dicabut. Keberkahnya dicabut. Ini jadi problem ya. Jadi melakukan maksiat ini dua kemungkinan, rezeki terhalangi atau keberkahan dicabut. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang jual beli, kata Rasulullah SAW yang dengan cara yang dusta, al-haliful kadhib manfaqatun lirrizq wa mamhaqatun lil barakah. Yang maknanya sumpah dusta itu, kata Nabi SAW, sumpah dusta melariskan dagangan, benar dapat rezeki, tapi penghilang berkah. Tapi penghilang berkah. Kita terpedaya dengan jumlah nominal yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Bahagia nggak ada, istri selingkuh, suami selingkuh, anak-anak narkoba. Oleh karenanya seorang ketika terhalangi rezeki bisa jadi karena dosa. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, tapi diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, kata Rasulullah SAW, inna rajula la yuhramur rizq min adz-dzambi yusibuhu. Seorang benar-benar terhalangi dari rezeki akibat maksiat yang dia lakukan ya. Ini yang pertama, maksiat menghalangi rezeki atau menghilangkan keberkahan. Jangan terpedaya dengan nominal yang banyak, aset yang banyak. Kalau tidak ada keberkahan, sama saja rezeki tersebut malah menipu, malah menyiksa karena keberkahannya tidak ada. Kata Nabi SAW dalam hadis, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku akad transaksi ternyata menyembunyikan aib barang, berdosa, maka akan dicabut keberkahannya. Yang kedua di antaranya penghalang rezeki adalah pelit. Ya. Pelit gara-gara takut miskin. Ini adalah bisikan setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang pelit, syaitan menakut-nakuti seorang untuk bersedekah ya karena takut nanti kamu miskin, nanti anak-anak enggak bisa biaya, anak-anak masih karena butuh duit banyak, harus gitu terus dibisik sehingga dia takut dengan masa depan anaknya, takut dengan akhirnya dia nabung enggak pernah sedekah. Bahkan tidak pernah bantu ibunya, tidak pernah bantu bapaknya, tidak teman-temannya, tidak pernah bantu saudaranya. Pelit ya. Orang yang pelit itu terhalang rezeki darinya. Makanya kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Orang yang bersedekah Allah berikan ampunan, Allah berikan karunia, tambahan bagi orang yang bersedekah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya
tidaklah di pagi hari ya illa wa malakani yanzilan, kecuali 2 malaikat yang turun ya. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat satu berdoa, ya Allah berikanlah orang yang bersedekah gantinya, ya tambah rezekinya. Wa apa namanya? Wa ati munfiqan wa ati mumsikan talafan. Dan ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang yang pelit. Doanya malaikat ya. Makanya orang yang pelit menghalangi dia dari tambahan rezeki. Kalau tidak tadi berkahnya menjadi hilang ya. Di antara juga misalnya tidak mau bayar zakat. Tidak mau atau menunda-nunda bayar zakat. Zakat ini efeknya di antaranya menjaga harta seseorang ya. Jaga harta seseorang. Ini saya punya keluarga ya. Dia di Papua kemudian dia mengalami banjir, dia cerita sama saya. Banjir dia kemudian barang-barang jualannya rusak. Tapi ketika itu ada zakat yang harus dia bayarkan. Maka dia yakin dia bayar zakat. Kemudian dia ibadah, alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah mendengar ceramah di Idaatul Quran, itu radio Quran di Arab Saudi, tentang waktu itu ada musibah di Arab Saudi, yaitu banyak petir yang menghantam sebagian ternak-ternak sehingga banyak ternak yang mati. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami musibah di satu tempat. Akhirnya orang lapor, saya kehilangan hewan sekian, banyak yang mati sekian. Maka ada seorang yang melaporkan dia banyak hewannya yang mati, dilaporkan kepada hakim. Hakim tersebut kemudian bertanya kepada dia, jangan-jangan engkau tidak bayar zakat sampai kau ditimpa dengan musibah seperti ini. Akhirnya orang tersebut pun tertunduk ya. Seorang kalau tidak bayar zakat dia terpedaya, bisa jadi suatu saat akan dihancurkan ekonominya ketika mungkin di puncak-puncaknya. Oleh karenanya seorang jangan lupa untuk bayar zakat. Dengan bayar zakat Allah akan berikan tambahan harta ya. Kemudian apa namanya? Makan hasil haram ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u ma harum wa khudhu ma halal. Tinggalkanlah harta yang haram dan ambillah harta yang halal. Intinya ini semua kembali kepada dosa dan maksiat yang menghalangi rezeki seseorang. Ya di antaranya tadi sudah kita sebutkan lawan dari yang kita sebutkan di awal, misalnya memutuskan silaturahmi. Semua 10 tadi perkara yang kita sebutkan lawannya adalah penghalang rezeki. Inilah rekan-rekan sekalian bahwa dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mohon kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, agar memberikan kepada kita rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu maksudnya rezeki yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Bukan rezeki yang banyak tapi akhirnya membuat kita lalai. Kalau Allah kasih rezeki yang banyak, rezeki yang buat kita semakin bertakwa, semakin mudah bersedekah, semakin mau haji dan umrah, membantu anak yatim, membantu keluarga. Jangan sampai kita diberikan rezeki yang buat kita semakin lupa diri. Maka jangan lupa setiap pagi hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, Allah sebutkan law basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya sebanyak-banyaknya labaghaw fil ard, mereka akan berbuat kezaliman. Yang satu tukang maksiat, yang satu minum khamr, satu berfoya-foya, padahal hisab semakin panjang. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan kadar rezeki tersebut sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Yang jelas kita hanya minta, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz atas sharing ilmunya. Semoga semua yang ikut dalam kajian ini dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya. Kita masih tunggu kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau bisa ditanyakan langsung. Mungkin pertanyaan pertama dari saya aja, Ustadz, boleh Ustadz? Silakan. Ya, begini, misalkan kita melakukan suatu amal kebaikan, bolehkah kita dalam melakukan amal kebaikan itu kita berdoa supaya dilipat gandakan atau dibukakan pintu rezekinya atas apa yang kita lakukan? Misalnya contoh gini Ustadz, misalnya saya kasih makan nasi kotak buat anak yatim atau yang buka puasa gitu, tapi saya berdoa
supaya mudah-mudahan dilipat gandakan atas apa yang saya keluarkan. Itu boleh nggak Ustaz? Takutnya nanti jadi nggak tulus atau jadi saya pamrih dong gitu. Gitu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Boleh. Jadi seorang apa namanya, dalam hadis Rasulullah mengatakan mana qasat shadaqatul mal, bahwasanya sedekah tidak mengulangi harta. Allah juga berkata, ya bani Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya. Jelas ketika kita bersedekah, niat kita paling utama yang mendominasi adalah pahala akhirat. Dunia ini cuma sebentar akan kita tinggalkan, tetapi boleh kita mendompleng niat duniawi, boleh. Tapi jangan sampai niat duniawi ini mendominasi niat apa? Akhirat. Saya ingin dapat pahala, karena sedekah ini luar biasa. Akan menjadi penerang bagi kita, akan apa namanya, meredahkan kemurkaan Allah, akan menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Sungguhnya seorang pada hari kiamat kelak di bawah terik matahari yang jarak 1 mil, maka sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekah, maka semakin banyak naungan di atas kepalanya. Itu yang paling utama. Tapi tidak mengapa kita niatkan agar dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki, boleh ya. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting tadi Bu, hendaknya apa namanya, yang paling mendominasi adalah niat akhirat. Sebenarnya kalaupun tidak kita niatkan, tidak kita ucapkan pun, itu sudah otomatis. Sudah otomatis ya. Yang paling kita fokusnya yang penting niat akhirat. Tapi kalau seorang niatkan dan ucapkan juga boleh. Yang penting jangan sampai mendominasi niat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus. Begini Ustaz, jika kita tahu ada saudara kita yang kekurangan, tapi di sisi lain yang bersangkutan mungkin usahanya kurang gitu, sehingga kita seperti kasih sedekah, tetapi rasanya agak kurang sreg gitu. Kalau seperti itu, kita nasihati aja, nasihati. Kita kasih dan kita nasihati. Kamu harus kerja. Kamu ada usaha apa biar saya bantu? Kita kasih solusi. Sambil kita bantu. Jangan kita, kamu malas, saya nggak mau bantu. Enggak juga, kita tetap kasih, kita bantu. Jadi ada di zaman Nabi SAW ada 2 orang, kakak beradik. Yang satu bekerja, yang satu tidak kerja karena dia lagi sibuk menuntut ilmu. Kemudian akhirnya yang bekerja lapor kepada Nabi. Dia mengeluhkan saudaranya ya. Ya Rasulullah, saudara saya gini-gini, saya tanggung kehidupannya. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Jangan-jangan engkau itu dapat rezeki gara-gara dia. Artinya, ya nasihat jalan tetap berjalan, menyuruh dia untuk berusaha, jangan malas-malasan, tapi kita tetap membantu. Kita membantu. Betapa banyak. Saya tahu ada bos-bos yang kita kenal, dia punya apa namanya, panti asuhan, anak yatim, dia punya sekolah gratis. Allah buat rezeki mereka, mungkin Allah kasih rezeki gara-gara mereka. Kata Nabi SAW, innama turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian sesungguhnya kalian mendapatkan rezeki melalui orang-orang yang miskin di antara kalian. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, kalau dia punya seorang saudara yang mungkin susah, yang miskin, maka dia bantu dan terus tetap dia nasihati ya. Jangan kemudian dia berhenti karena saya nggak mau bantu, karena kamu malas, enggak, nasihati dan tetap bantu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bisa jadi rezeki kita lancar gara-gara dia. Jadi begini, logikanya begini. Ini saya faedah yang saya dapatkan pertama ketika saya masuk di sekolah di Madinah. Guru saya cerita, ada orang rezekinya lancar. Tapi ketika dia dapat rezeki, dia langsung kasih orang. Dapat rezeki kasih orang. Orang protes, kamu dapat duit kok kasih orang terus. Dia bilang, Allah punya kebiasaan sama saya, suka kasih rezeki, dan saya juga punya kebiasaan kasih orang. Saya tidak ingin kebiasaan Allah berubah dengan saya gara-gara saya rubah kebiasaan saya. Udah, kita sering ini ada di atas. Tapi kalau Allah kasih langsung sama ini, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau Allah kasih dia lewat kita dapat pahala. Jadi nasihati, tetapi tetap membantu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap peminta-minta? Peminta-minta, kalau dia, jadi ada orang memang berhak dikasih. Pertama yang tidak bisa kasih cari rezeki, kita kasih, atau yang badannya sehat sudah berusaha namun tetap tidak dapat ya. Tapi kalau kita seorang misalnya seperti di jalan yang kemudian mencat tubuh apa segala, jangan dikasih ya. Jangan dikasih ya. Kemudian yang muda-muda, kemudian apalagi penampilan sudah antingnya gini-gini, kasihan ya. Kecuali kita nasihati baru kita kasih. Karena banyak di antara mereka juga uang dikasih kemudian digunakan untuk mabuk, untuk ini ya.
Beda kalau yang minta-minta saya orang buta misalnya. Ya benar-benar kita lihat dia cacat, ya kita kasih aja. Meskipun mungkin penghasilannya lebih banyak daripada kita. Nah, masalah yang penting kita kasih. Ya, tapi kalau yang kelihatan sehat ya, nggak usah ya. Atau apalagi yang kelihatan nakal, nggak usah dikasih. Allah alam bisawab ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah ada jenis sedekah yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedekah yang paling utama adalah banyak faktor. Di antara faktor sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat. Karena orang sedekah kepada kerabat dia dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kemudian di antara faktor menjadikan sedekah besar nilainya, dia dalam keadaan sehat dan dia khawatir, artinya dia bukan miskin tapi dia khawatir ke depan bagaimana ya dalam kondisi sehat, artinya belum jelas ke depannya tapi tetap dia bersedekah. Ini wa anta sahihun takhshal faqr wa ta'mal ghina. Kata Rasulullah SAW di antara ibadah sedekah yang paling bagus, kau dalam kondisi sehat masih ada kekhawatiran bahwasanya ke depan akan ada kesulitan dan kau masih berharap ingin punya uang tapi kau bersedekah. Adapun orang bersedekah dalam kondisi mau mati, sedekah oke tapi kurang bernilai, artinya nilainya kurang. Sampai ketika dia mau mati baru dia bilang, "Oh, harta saya ini bagi sana, ini bagi sana, bagi sana." Itu juga boleh tapi nilainya sedikit. Karena dia sudah tidak ada jalan lain, mau gimana lagi? Sebentar lagi dia mati ya. Tapi kalau sehat, masih berusaha dan masih kekhawatiran ke depan, dia sedekah. Ini di antara faktor yang membuat sedekah itu menjadi tinggi. Di antara faktor yang menjadikan sedekah itu tinggi ketika kita bersedekah kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah. Memberi makan falaqatahamal aqabah. Kemudian kata Allah, au it'amun fi yaumin dhi masghab, memberi makan di musim kelaparan. Au miskinan dzat matraba, atau memberikan bantuan kepada miskin yang sangat miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ya, ini dalil bahwasanya semakin kondisi seorang yang dibantu semakin sulit, pahala kita semakin besar. Wallahu alam bisawab. Baik, Masya Allah. Berikutnya Ustadz, pertanyaannya begini. Apakah keikhlasan termasuk sebab pembuka rezeki? Ikhlas dalam, nggak disebutkan sih ini mungkin beribadah atau apa? Secara umum ikhlas adalah ketakwaan, tapi butuh dengan selain ikhlas banyak ibadah juga ya. Ketakwaan meninggalkan kemaksiatan ya. Ikhlas tidak disebutkan secara khusus penambah rezeki, tapi dia sebab diterimanya amal soleh ya. Di antara sebab penambah rezeki adalah ketakwaan. Ketakwaan itu di antaranya beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Wallahu alam bisawab. Baik. Berikutnya Ustadz, apakah sholat duha termasuk sholat sunnah yang dapat memperlancar rezeki? Atau dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya ibn Adam irka'li arba'an fi awalin nahar adman laka, ya wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di awal pagi maka aku akan menjaminmu sampai di akhir hari. Ada sebagian ulama mengatakan 4 rakaat maksudnya adalah rakaat duha. Siapa yang rakaat duha maka dimudahkan, Allah akan jamin dia sampai malam. Ada yang mengatakan 4 rakaat tersebut maksudnya 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuh berjamaah ya. Tapi intinya itu di antara sebab ya salat duha ya, di apa namanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tafsiran sebagian ulama. Tapi 4 rakaat disebutkan. Allah alam bisawab. Baik, ini masih doa, masih pertanyaan susulan yang tadi. Doa yang bagaimana yang bisa melancarkan rezeki, Ustaz? Atau apakah ada doa khusus? Saya enggak tahu doa khusus, tapi angkat tangan aja, angkat tangan sepertiga malam terakhir, angkat tangan berdoa, ya Razzaq, berikan rezeki. Ya Allah, saya ingin bantu ayah saya ingin menyekolahkan anak. Kita apa ya, berkeluh kesah di hadapan Allah enggak ada masalah. Maksudnya kita tunjukkan kesulitan kita. Ya Allah, kalau engkau tidak beri rezeki kepadaku, siapa lagi yang beri rezeki? Ya Allah, jangan sampai kau mempermalukan diriku minta kepada orang lain. Minta kepada Allah dengan bahasa Allah mudah. Kalau kita minta sama Allah, nggak usah pakai proposal, nggak usah pakai sajak-sajak, keluar aja dari hati nurani. Yang penting kita bilang, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, tidak beri rezeki kecuali engkau. Minta kepada Allah. Masya Allah. Berikut Ustaz, pertanyaannya ya. Bolehkah sedekah itu kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Ijma ulama bahwasanya boleh bersedekah atas nama, jadi bukan kita kirimkan pahala, bukan, kita bersedekah atas nama ayah yang sudah meninggal. Jadi bukan saya bersedekah pahalanya saya kirim, tidak. Tapi kita bersedekah atas nama mayat, itu ijma ulama sampai boleh. Tinggal niat dalam hati, ini saya kasih makan fakir miskin ya Allah, ini atas nama bapak saya. Oh, sudah selesai. Mau bangun masjid kayak, mau kasih fakir miskin kayak, anak yatim,
niatkan atas nama ayah kita, ke ibu kita, ke kakek kita, ke teman kita, ke boleh sudah meninggal dunia. Ibu, sudah habis? Satu lagi Pak Ustadz. Oke. Apabila kita diberi hadiah dan hadiah itu kita berikan kepada orang lain untuk disedekahkan, bolehkah itu Ustaz? Tentunya kita lihat orang yang memberikan hadiah kepada kita, terkadang suatu benda dia ingin kita pakai, terkadang ya. Kita berusaha menyenangkan orang yang beri hadiah. Tapi kalau dia tidak, dia cuma sekedar kasih barang yang atau suatu yang menurut kita tidak begitu manfaat bagi kita, kalau kita kembalikan dia tersinggung ataupun dia bisa sedih, mending kita hadiahkan agar lebih bermanfaat kepada orang lain ya. Saya pernah dikasih hadiah ya, waktu itu laptop baru harganya kalau saya $2.500 waktu itu. Terus saya minta izin, saya bilang, aduh ini kurang bisa bermanfaat bagi saya karena saya tidak bisa gunakan. Bagaimana kalau saya berikan kepada misalnya ke yayasan itu. Akhirnya dia setuju, ya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak juga kita kasih aja nggak ada masalah. Karena kalau sudah hadiah sudah pindah pemilikan. Cuma kita hanya menjaga perasaan orang yang beri hadiah. Tapi kalau hukum asalnya boleh-boleh saja karena ketika kita dikasih hadiah sudah ini milik kita. Jadi karena dia memberi hadiah tanpa bersyarat. Kalau dia bersyarat kamu boleh tapi yang pakai kamu itu lain lagi ya. Itu seakan-akan wakaf yang bersyarat. Tapi kalau dia cuma kasih ya kita bisa kasihkan kepada yang lainnya. Allah Ta'ala bisawab, demikian saja yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.